Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kai Kusma, yang dimana buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan semangat tahun-tahun Anda. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, motivasi, inspirasi, dan dorongan, kisah kemenangan, dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Masuk kepada Kebebasan Sabat. Ayat intinya terdapat dalam Keluaran 35 ayat 2. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Hari keempat, bulan Juli adalah tanggal besar dalam sejarah Amerika Serikat karena hari itu memperingati dilakukannya deklarasi kemerdekaan pada tahun 1776. Dengan memilih pemerintahan sendiri daripada pemerintahan oleh bangsa dari tempat yang jauh, para pendiri negara ini menandatangani sebuah dokumen yang memberi jaminan atas semua aktivitas kehidupan rutin yang dapat diprediksi untuk mendapatkan perlindungan kebebasan. Sulit membayangkan bagaimana beban-beban psikologis orang-orang dapat terlepaskan oleh karena mengetahui bahwa semua potensi penindasan dapat dihilangkan dengan pengumuman resmi akan kemerdekaan ini. Baik, di sini dikatakan kepada kita bahwa masuk kepada kebebasan Sabat. Jadi di sini katakan, di ayatnya katakan bahwa 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat. Ya saudara-saudara, kita tahu bersama di hukum keempat Tuhan memberikan kepada kita perintah yang sangat luar biasa untuk kita dapat berhenti, kita dapat menyucikan hari Sabat, kita dapat menguduskan akan hari Sabat itu. Dan hari Sabat itu menjadi bagian-bagian kita. Ya, ada orang mengatakan bahwa semua hari itu sama, tapi tidak semua hari itu sama. Ada satu hari yang dimana Tuhan tetapkan kepada kita untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Dimana satu hari itu Dia tetapkan untuk kita dapat menyucikan akan hari Sabat itu, atau di mana Dia menetapkan kepada kita hari Sabat itu untuk kita dapat menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Di hari itulah Tuhan membentuk kepada kita suatu hukum yang dimana kita harus tunduk, kita harus beribadah kepada Tuhan. Itulah hukum keempat, di mana Dia memerintahkan supaya kita dapat menyatakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita kepadanya melalui hari Sabat yang Dia sudah berikan. Hari Sabat adalah hari kenikmatan bagi kita, hari sukacita. Mengapa disebut hari kenikmatan atau hari sukacita? Karena Dia beristirahat di dalam hari ketujuh yang dimana Dia sudah tetapkan bagi kita. Sangat luar biasa pelajaran kita pada hari ini. Ya, mungkin kita merasa bahwa semua hari itu sama, tapi tidak yang seperti yang kita bayangkan. Tuhan memberikan kepada kita 6 hari pekerjaan, dan pada satu hari yang Dia berikan kepada kita untuk kita dapat beristirahat. Di dalam pekerjaan kita, di dalam keseharian kita, biarlah kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kesibukan kita sepanjang 6 hari, banyak kelelahan yang kita hadapi, yang kita alami. Di hari yang ketujuh Tuhan memberikan kepada kita hari supaya kita dapat beristirahat. Ayat juga mengatakan bahwa datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, inilah Tuhan memberikan kepada kita hari perhentian untuk memberikan kepada kita sukacita baru, memberikan kepada kita kekuatan yang baru untuk kita dapat memulai akan kegiatan kita pada hari berikutnya. Ya, mungkin sepanjang 6 hari kita lelah, sepanjang 6 hari kita bekerja, kita sangat capek, kesal, kecewa. Di hari yang ketujuh Tuhan meminta kepada kita, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, inilah pelajaran kita, Tuhan sudah memberikan kepada kita. Untuk itu, biar kita selalu tanamkan itu di dalam kehidupan kita. Seberat apapun kehidupan kita, seberat apapun pekerjaan kita,
Jika kita mau terus mengandalkan Tuhan di dalam pekerjaan kita, menyucikan akan hari yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan berikan kepada kita hari sukacita. Ya, kasih kemuliaan Tuhan selalu berikan di dalam kehidupan kita, untuk kita selalu bersyukur, untuk selalu bersukacita dan percaya akan semua yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Untuk itu biarlah kita semua, saya dan saudara, bisa dapat mengambil satu pelajaran di dalam renungan kita hari ini. Bagaimana Tuhan dapat menuntun kehidupan kita. Tuhan memberikan kepada kita kelegaan di dalam kesibukan kita. Mungkin di dalam kesibukan kita banyak stres, banyak masalah yang kita hadapi. Untuk itu Tuhan memberikan kepada kita satu hari di mana kita dapat menyatakan semua ini kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia sudah memberikan kepada kita. Datanglah, Dia sudah memanggil kepada kita. Datanglah, hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kepada kita kelegaan. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kepada kita ketenangan. Untuk itu Dia selalu memberikan kepada kita hukumnya untuk kita dapat menuruti. Untuk kita dapat tanamkan itu di dalam kehidupan kita. Biarlah kita selalu memandang kepada Tuhan. Biarlah kita selalu memandang hanya kepada Yesus saja. Karena Dialah hari Sabat yang sejati. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita, di satu sisi Tuhan melakukan hal yang sama dengan deklarasi Sabat miliknya. Meskipun hanya sedikit orang di dunia yang memiliki keistimewaan kebebasan demokratis, setiap orang telah diberi kebebasan untuk mempunyai hubungan individual bersama Allah dengan memanfaatkan karunia-Nya, yaitu waktu Sabat. Tanpa paksaan atau desakan, Tuhan memperkenalkan kita pada sebuah pengalaman yang begitu mulia sehingga banyak yang menentang manfaat dan berkat-berkat-Nya karena mereka belum mengetahuinya. Hari Sabat ditetapkan untuk selama-lamanya. Pada hari ke-7 minggu penciptaan dirancang oleh Tuhan sebagai hari istirahat. Sabat lebih baik daripada sebuah gagasan. Ini adalah sebuah kenyataan. Yang sangat luar biasa di sini dikatakan kepada kita bahwa Tuhan melakukan hal yang sama dengan deklarasi Sabat miliknya. Meskipun hanya sedikit orang di dunia yang memiliki keistimewaan kebebasan demokratis, setiap orang telah diberi kebebasan untuk mempunyai hubungan individual bersama dengan Allah dengan memanfaatkan karunia-Nya, yaitu waktu Sabat. Jadi sangat luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Walaupun kita di dunia ini, kita selalu bekerja di dunia ini, tapi Tuhan selalu memberikan kepada kita waktu untuk kita dapat beristirahat. Waktu di mana kita mau menjalin hubungan kita lebih dalam dengan Tuhan. Ya, tadi di sini juga dia katakan bahwa di satu sisi Tuhan melakukan hal yang sama dengan deklarasi Sabat miliknya. Walaupun kita berada di dunia ini, kita bekerja di dunia ini, tapi ingatlah 6 hari itu kita bisa melakukan pekerjaan dunia, pekerjaan yang lain. Tapi satu hari yang dimana Tuhan tetapkan untuk kita, jangan kita lewatkan satu hari itu. Tapi biarlah kita mau masuk di dalam satu hari itu untuk kita dapat menyatakan akan kehidupan kita kepada Tuhan. Ini sangat luar biasa pelajaran kita pada hari ini mengenai hari Sabat. Bagaimana Tuhan selalu menciptakan umat-umatnya untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan. Menjadi orang yang membawa akan sukacita kepada orang lain. Dan memberikan hukum-hukum itu kepada orang lain. Ya, di sini juga dikatakan kepada kita bahwa tanpa paksaan atau desakan Tuhan memperkenalkan kita pada sebuah pengalaman yang begitu mulia sehingga banyak yang menentang manfaat dan berkat-berkat-Nya karena mereka belum mengetahuinya. Sangat luar biasa ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Maka belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Belajarlah mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak mendapatkan akan hal yang sama seperti kita, tapi Tuhan akan berikan itu kepada orang itu juga untuk menikmati akan hari Tuhan, menikmati akan berkat Tuhan. Tapi yang lebih dalam lagi ialah di mana kita sudah mengenal akan semua hukum-hukum Tuhan, lalu kita mengambil alih, kita mengambil harinya untuk melakukan pekerjaan. Biar hari Sabat ini menjadi hari yang penting, hari yang mulia bagi kita. Di sini juga dikatakan kepada kita, hari Sabat ditetapkan untuk selama-lamanya.
pada hari ketujuh minggu penciptaan dirancang oleh Tuhan sebagai hari istirahat. Sangat luar biasa di sini katakan supaya kita dapat beristirahat pada hari yang ketujuh. Tuhan sudah memberikan kepada kita 6 hari dan Dia memberikan pula kepada kita 1 hari untuk kita dapat beristirahat. Di sini juga dikatakan masuk ke dalam hari ini memberikan kesempatan bagi kita untuk menangkap hakikat kemerdekaan. Hari Sabat adalah sebuah ruang ketika seluruh dunia memberi jalan untuk waktu tenang pribadi kita tanpa gangguan dan tidak diatur oleh entitas atau makhluk apapun selain Tuhan. Di dalam hari Sabat kita mempunyai kebebasan dari kekhawatiran, tagihan, pekerjaan, tenggat waktu, dan tekanan untuk menghasilkan dan performa. Di sini juga dikatakan Tuhan memberi umat manusia satu deklarasi kemerdekaannya yang sama, yaitu hari Sabat, untuk diperingati setiap hari ketujuh. Oasis 24 jam ini di tengah dunia yang tandus dan sunyi, tak berperasaan, menyegarkan dahaga jiwa. Gantinya menjadi beban, Sabat sesungguhnya mempunyai efek pembersihan secara emosional yang memungkinkan adanya refleksi dan perenungan yang tenang. Tanpa keberadaannya di dalam kehidupan mingguan, kita akan dengan cepat menuju akhir tanpa halangan. Tidak ada pengingat yang mana kedatangan kita pada akhir kehidupan bukan lagi peristiwa masa depan, melainkan kenyataan saat ini. Ya baik, di sini katakan kepada kita bahwa masuk ke dalam hari ini memberikan kesempatan bagi kita untuk menangkap hakikat kemerdekaan. Di sini Tuhan katakan kepada kita bahwa Tuhan memberi umat manusia satu deklarasi kemerdekaan yang sama, yaitu hari Sabat. Kalau di dunia kita mempunyai hari kemerdekaan, tapi di sisi lain di harinya Tuhan juga memberikan kepada kita satu deklarasi untuk mempunyai satu kemerdekaan di dalam kehidupan kita, yaitu hari Sabat, di mana kita dapat beristirahat tanpa ada gangguan, tanpa khawatir, tanpa rasa takut di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memberikan kepada kita hari Sabat untuk kita dapat menyatakan semuanya kepada Tuhan. Ya, di sini dikatakan tanpa keberadaannya di dalam kehidupan mingguan, kita akan dengan cepat menuju akhir tanpa halangan. Tidak ada pengingat yang mana kedatangan kita pada akhir kehidupan bukan lagi peristiwa masa depan, melainkan kenyataan saat ini. Ya, sudah jelas di sini katakan supaya kita terus bersandar hanya kepada Tuhan saja. Sabat menawarkan kebebasan dari dunia yang menindas dan merusak. Sabat, masuklah pada kewajibannya, nikmati ketenangannya, nikmatilah kesendirian. Benamkan diri Anda dalam waktu yang paling menyegarkan jiwa dari apa yang pernah Anda capai dalam 168 jam seminggu. Masuklah ke hari Sabat dan temukan kebebasan sejati. Ya, inilah janji sejati Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita beristirahat, kita memperingati akan hukum Tuhan itu dengan kita bersabat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita ketenangan. Tuhan memberikan kepada kita kebebasan dari pikiran kita, dari kekhawatiran kita. Untuk itu, biar kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Semua itu diberikan kepada kita. Pilihan itu diberikan kepada kita. Tetapi kitalah yang memilih mana yang terbaik bagi kita. Pilihan kembali di tangan kita, biar kita selalu memilih yang tepat untuk kita lakukan. Ya pemirsa, ambil tindakan pada hari ini. Karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.